Udah tidur bang, posisi udah tidur nih, gua maju udah tidur di jalan sama Sony. Si Aji teriak, Yang bangun, Yang bangun. Bangun gua bang, kenapa lu Ji? Yang sumpah Yan, kaki gua tadi kayak ada yang megang, kata dia gitu. Dua pendaki perempuan ini atas nama Nisa dan temennya itu datang jam setengah 10, jam 10 malam dengan pakaian lusuh dan pucat pak kulitnya. Kita jelasin juga ke bapaknya. Bapaknya nggak banyak ngomong, nggak banyak apa. Bapaknya cuma bilang gini, itu memang anak saya mas, tapi sudah hilang 3 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di malam kali ini kita kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang pendaki asal kota Bekasi nih. Beliau memiliki pengalaman yang nggak ngenakin ketika pendakiannya ke Gunung Merbabu di tahun 2017. Gue penasaran banget apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Vian. Ya, selamat malam bang. Berarti pakai V ya? Vian. Wah, terima kasih banyak nih Bang. Oke, udah mau Bang. datang dan berbagi kisah pendakiannya 2017 Gunung 2017. Merbabu. Kejadian ini hampir 9 tahun yang lalu. Iya benar bang. Masih membekas banget sampai sekarang dan masih ingat. Sampai sekarang kejadian ini nggak pernah gue lupain bang. Karena ini pengalaman pertama gue naik gunung dan mendapatkan kejadian yang luar biasa bang. Gue penasaran banget apa yang bakal lu ceritain di malam kali ini. Karena ceritanya ini di luar logika banget nih. Lu aja sampai seperti itu ya. Iya bang. Dan gue juga, wah kok bisa sih kayak gitu. Wah pokoknya ini cerita yang paling gak akan gue lupain bang. Seumur hidup gue. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Oke, mungkin langsung gue ceritain. Iya. Jadi itu kejadian itu pada tahun 2017. Itu gue ngedaki berempat ke Gunung Merbabu. Tapi gue dari Jakarta itu gue bertiga. Karena satu teman gue itu rumahnya di Boyolali, dekat base camp Selo. Oke. Jadi kita ketemuan di sana. Pendakian ke Gunung Merbabu. Jujur ke Gunung Merbabu ini pertama pendakian gue ke Gunung Merbabu. Pertama mendaki itu gue ke Gunung Merbabu. Nah oke, setelah kita udah rencanain itu, semuanya udah siap. Nah, kita berangkat itu pakai bis dari terminal Kampung Rambutan. Oke. Nah, udahlah. Kita berangkat jam 11 malam. Di base camp ya, di base camp Selo itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi nyampe di base camp, udah ketemu sama teman gue juga di situ. Nah, di situ kita mulai nyusun logistik, segala macam. Kayak pada umumnya lah kita ngedaki gunung gitu kan. Nah, di situ Bang, di base camp Selo itu yang gue bingung itu kondisinya nggak terlalu ramai. Jadi agak sepi lah kondisinya di situ. Karena mungkin entah hari biasa kali ya gue naiknya atau gimana gue nggak ngerti. Tapi itu kondisinya agak sepi. Udah setelah semuanya udah siap, udah lengkap semua, logistik udah lengkap, peralatan lengkap, aman semua dicek. Kita mulai mendaki jam 12 siang. Jam 12 siang kita mendaki. Ya udah kita mendaki seperti biasa. Tidak ada kendala, tidak ada apa-apa awal-awal itu. Dari pos 1 ke pos 2 kita mendaki, kita tertawa bersama, terus cerita-cerita bersama gitu kan. Di pos 1 pos 2 itu sekitar 75 menit kalau nggak salah kita perjalanan, karena itu nyantai.
Di jalan kita nyantai, nggak terlalu buru-buru, nggak ngejar waktu juga. Nah, di pos 2 itu kita sempat berhenti sejenak buat minum lah, istirahat sebentar. Terus buat minum sebentar. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke pos 3. Pos 3 di Watu Tulis, yang biasa orang tahu itu sebutannya kan Watu Tulis, pos 3. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini Bang, di situ mulai ada kejanggalan tuh Bang. Tapi masih yang belum terlalu aneh buat gua. Oke. Jadi kayak cuma sekedar suara auman macan. Auman macan. Auman macan di situ. Kita berempat itu ngedengar suara auman macan, tapi nggak ada wujud dan jejak kakinya gitu Bang. Oh. Jadi kayak suara auman macan, terus suara gamelan juga ngedengar. Karena itu kan pada posisinya itu udah jauh ya dari rumah warga gitu kan. Tapi itu suara gamelan, kita masih mendengar suara gamelan. Di situ kita masih berpikiran ya udahlah paling cuma suara aja gitu kan. Udah kita tetap jalan. Nah, dalam perjalanan ke Watu Tulis ini ada temen gua si Sony namanya. Dia ngelihat sosok perempuan. Berbaju merah. Oh. Gitu. Tapi dia sempat bilang ke kita, "Yan, gua ngeliat ada perempuannya baju merah." Tapi dia lagi posisi perempuan itu dia berdiri tegap, nunduk, rambutnya panjang sebahu lebih dikit lah. Itu dia ngadep ke arah jurang. Atau lembah itu, pokoknya ngadep ke arah sana. Terus dia ngomong, teman saya ngomong. Ya udah dari situ gue cuma bilang ke dia, udah nggak usah macem-macem, fokus aja jalan, gue bilang gitu Bang ke dia. Tapi pada saat itu lu ngeliat nggak sosok itu? Yang ngeliat cuma temen gue doang Bang. Oh, oke. Langsung dicerita di situ? Iya, dia langsung saat itu juga langsung ngomong, "Yan, gue ngeliat ada perempuan." Sambil nunjuk ke arah perempuan itu. Nah, habis itu gue tepok temen gue bilang, "Udah, lu fokus jalan, nggak ada apa-apa kok di sini aman." Gue bilang gitu. Ya gue berusaha untuk nenangin yang lain juga gitu. Nah, akhirnya setelah perjalanan lumayan lama itu dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 60 menit lah. Karena kan jalanan juga masih landai, treknya juga masih landai kan, nggak terlalu terjal. Kita jalan santai sekitar 60 menit. Sampailah kita di pos 3 itu di Watu Tulis. Nah, setelah di Watu Tulis itu kita ya beristirahat lagi Bang, karena temen gue di situ ada yang asmanya kambuh. Ini siapa tuh namanya? Itu si Sony itu, yang tadi yang ngeliat itu. Dia asmanya kambuh. Nah, akhirnya udah kita istirahat sebentar, kita bikin teh segala macem, ngobrol-ngobrol sebentar. Itu jam berapa ya? 3:30 sore. Kita di pos 3 itu jam 3:30 sore itu nyampe pos 3 di Watu Tulis. Nah, dari Watu Tulis itu kita berhenti cukup lama sih emang di situ. Karena kan ya nunggu teman gua pulih juga gitu kan. Nah, setelah teman gua pulih, udah kuat lagi, ya udah akhirnya kita berusaha nih untuk jalan lagi. Jalan, kita ke Watu Tulis. Temen gua, si Sony itu yang punya penyakit asma itu, dia ngeliat sosok perempuan itu lagi Bang. Yang sama sosoknya? Sosok yang sama, tapi saat ini dia ngadep ke arah kita katanya. Gitu. Udah, dari situ gue tetap bilang, udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem, kita fokus aja jalan. Temen gue yang ngelewatin sosok perempuan itu, gitu. Di sampingnya berarti? Di sampingnya Bang, gitu. Setelah kita jalan, sekitar 500 meteran lah, 500 meter. Temen gue si Sony kebetulan kan dia di paling belakang. Dia ngeliat ke arah belakang. Ternyata kata temen gue si Sony, ngeliat perempuan yang tadi ngikutin kita. Jadi dia jalan juga nih ke arah kita, kata temen gue. Gitu. Terus nyuruh berhenti. "Oi, berhenti dulu. Itu yang tadi perempuan yang tadi ngikutin kita nih, gimana?" Pada nengok lah. Kira kita semua pada nengok ke belakang. Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada perempuan juga. Cuma kita berempat di situ. Nah, yang gue bingung gini Bang ya. Sebelum gue lanjut, yang gue bingung gini. Gue saat naik itu jarang ngeliat pendaki turun. Biasanya kan kalau misalnya naik gunung pasti kita saling berpapasan lah sama pendaki kan gitu. Kita naik ada pendaki banyak turun, itu paling gue cuma ngeliat 2 atau 3 pendaki turun. Itu yang gue bingungin di situ. Dan dari situ
kita tetap fokus jalan dari waktu tulis sampai akhirnya itu menjelang maghrib. Suasana udah mulai berubah, maksudnya udah mulai hawanya juga udah mulai makin dingin, udah mulai gelap, kabut juga udah mulai turun di situ kan. Di situ itu teman gua nih yang satu nih, si Aji yang rumahnya di Boyolali, dia ngomong, kok kita kayak muter-muter di sini aja, katanya gitu bang. Kok kita kayak muter-muter di sini aja. Terus gue bilang, enggak kok, kita dari tadi jalan lurus. Gue bilang gitu kan. Gue berusaha untuk nenangin, gue nggak mau mikir macem-macem juga di situ. Akhirnya kita tetap jalan. Si Aju udah ngeluh bang. Anjing lah, dia ngomong gitu. Anjing lah, dingin banget, udah dingin, capek gue nih, kata dia gitu. Dia udah pokoknya udah kebawa emosi kali ya, karena nggak nyampe-nyampe buat kita ngecamp gitu kan. Terus ditenangin lah sama temen gue bang, si Rizal itu. Udah Ji, jangan emosi Ji. Sabar, tenang. Insya Allah kita nyampe kok. Terus kata si Haji ngotot, tetap si Haji tuh ngotot ngomong gini. Kagak Jal, ini tuh kita dari tadi muter-muter di sini doang. Kagak jalan kemana-mana, kata si Haji gitu. Yang pertama itu si Haji ini. Kalau misalnya kita muter-muter di situ doang, di waktu tulis itu. Nah setelah itu, kita yaudah gini aja, kata si Rizal, yaudah gini aja, kita berdoa, kita berempat berdoa, mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya kan buat sampai ke atas. Kita berdoa lagi di situ, udah kita lanjut jalan, bismillah, udah kita bismillah jalan. Kita jalan, itu kita nyampe di Sabana 1 di pos 4 sekitar jam 7 malam bang. Jam 7 malam? Jam 7 malam, padahal itu mendaki dari jam 12 siang. Harusnya kan kalau misalnya waktu normal ya ibaratnya kan dari jam 12 siang paling nggak jam 5 atau jam 4, jam 5 itu udah nyampe lah di Sabana 1 kan. Itu kita baru nyampe di Sabana 1 jam 7 malam. Itu kita udah capek juga, udah lemes juga badan kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di Sabana 1 itu. Kita bangun tenda, satu tenda 2 orang, jadi kita ada 2 tenda di sini. Udahlah kita di situ ngobrol-ngobrol, bercengkrama. Terus nah si Sony dia tiba-tiba nyeletuk gini bang, ada suara tuh, kata dia gitu. Terus si Rizal nanya, suara apaan Son? Gak ada suara apa-apa nih, kata si Rizal. Terus gue juga bilang, iya Son, gak ada suara apa-apa kok. Ada, barusan ada suara perempuan, kata gitu, suara ketawa. Sony dengar begitu. Nah, gue berusaha nenangin nih si Sony sama si Aji. Aji itu orangnya takutan bang soalnya. Panikan? Iya, panikan dia. Makanya gue berusaha nenangin. Enggak, itu mah pikiran doang kali, nggak ada apa-apa kok, nggak ada suara apa-apa juga. Nah, si Sony ngomong, udahlah gue masuk tenda duluan, kata dia gitu. Udah, dia masuk tenda. Kita di depan masih bertiga tuh, kita masih ngobrol-ngobrol bertiga di depan. Sampai sekitar jam 9 malam lah, kita tuh di depan tenda bertiga. Sony kayaknya udah tidur itu di dalam tenda. Terus jam 9 malam kita ngobrol, tiba-tiba ada datang 2 perempuan bang. 2 pendaki perempuan. Yang satu menggunakan depek, yang satu menggunakan keril. Nah yang satu ini perempuannya itu rambutnya bondol lah, segini lah. Yang satunya itu panjang, sepunggung. Nah cuma perempuan ini dua-duanya itu bajunya lusuh bang. Bajunya lusuh, terus kulitnya pucat nih. Nah, kulitnya pucat. Habis itu gue tanya lah, kok baru sampai kak? Gue bilang gitu kan. Terus perempuan ini yang jawab cuma 1 orang yang rambutnya panjang. Jawabannya dengan singkat, padat, dan jelas. Iya tersesat. Udah, jawabannya cuma gitu doang bang. Nggak ada kata-kata lain, nggak ada kata tambahan atau apa, nggak ada dia ngejelasin tersesatnya kenapa atau gimana. Dia cuma jawab gitu doang. Nah setelah itu, oh ya udah, kita nggak ada pikiran macam-macam kan di situ, nggak ada pikiran aneh-aneh, kita masih berpikir positif. Akhirnya gua sama Rizal bantu buat bangun tenda, bikin tenda buat perempuan itu. Bikin tenda, kita ngobrol-ngobrol. Udahlah, kita ngobrol, perempuan itu kita tawarin nih bang, kita tawarin minuman. Dia sama sekali nggak ngeluarin kata-kata bang.
sedikit pun. Jadi dia ngeluarin kata-katanya itu pas di awal, pas kita tanya doang tadi itu, pas gue tanya, dia ngeluarin cuma di situ doang. Selebihnya dia ngerespon hanya dengan menggelengkan kepala dan mengangguk. Terus selama kita tanya, itu perempuan juga posisinya nunduk aja gini. Jadi nggak menatap ke arah kita. Oke, iya. Gitu. Udahlah, kita ngobrol. Nah, kita ngobrol bertiga, karena kita bingung ya, maksudnya ini perempuan kenapa, atau sakit, ditanya sakit, geleng dia bang, soalnya sakit, kakaknya sakit, enggak bukan, enggak, geleng dia jawabannya. Terus, habis itu, kita ngobrol bertiga, nah sekitar jam 10:30 malam, satu perempuan masuk nih ke dalam tenda. Yang mana tuh? Yang rambutnya pendek. Oh, oke. Yang rambutnya pendek. Tapi dia nggak ada ngomong nih, nggak ada ngomong ke kita buat pamitan atau masuk duluan ya ke tenda. Nggak ada ngomong kayak gitu. Jadi dia main langsung masuk tenda aja. Langsung masuk tenda. Udahlah, kita tetap bertiga ngobrol nih. Cuma yang satu perempuan yang rambutnya panjang kan dia masih depan tenda tuh bang ya. Dia tuh mulai melihat kita. Merhatiin yang tadinya dia nunduk begini, mulai merhatiin kita nih, merhatiin kita ngobrol. Setelah teman perempuan yang masuk? Iya, setelah teman perempuannya itu masuk, dia mulai merhatiin kita ngobrol gini. Kita lihat ke perempuan itu, pucet banget bang, mukanya bang. Itu yang bener-bener, putih banget, pucet lah pokoknya itu. Terus sampai ditegesin sama si Rijal, sama temen gua. Kakaknya sakit, butuh obat nggak? Kalau misalnya butuh obat, kita ada kok nih obat-obatan. Oke. Ditanya, kakaknya pusing atau batuk atau gimana, atau meriang. Dia jawabannya cuma gini doang, geleng. Nah, di situ gue mulai merasa, wah ada yang janggal nih. Dalam hati gue tuh bang, ada yang janggal nih. Tapi gue nggak berani ngutarain tuh di teman-teman gue, karena gue takutnya teman-teman gue entar takut atau panik atau ngajak turun, ya kan. Gue nggak berani di situ ngutarain. Akhirnya udah gue pendem dulu. Nah, habis itu jam 11 atau setengah 12 lah. Si Rijal nih ngajak nih. Yaudah yuk masuk tenda yuk, udah istirahat, biar nanti pagi kita summit, kayak gitu kan. Udah tuh kita masuk tenda, itu perempuan pun juga langsung masuk tenda bang, nggak ada basa-basinya ke kita gitu, maksudnya. Oke, gue masuk ya, sampai ketemu besok pagi ya gitu. Nggak ada basa-basi begitu. Pada saat gue mau masuk tenda itu bang, itu kan kondisi di situ lagi terang bulan bang, kan. Tapi emang kondisi di situ hawanya dingin gitu. Terang bulan tapi hawanya dingin. Nah udahlah, kita udah masuk tenda, udah kita tutup tenda, kita udah rebahan lah gitu kan, karena emang posisi kita udah capek banget gitu kan di jalan. Udah kita udah rebahan, lampu tenda kita matiin. Tapi kan kalau misalnya terang bulan gitu kan, kalau kita di tenda kan masih kelihatan lah bang ya, samar-samar gitu bayangan dari luar gitu kan, masih kelihatan. Nah di situ gua ngelihat ada telapak tangan bang. Jadi ada telapak tangan yang nyentuh tenda gua. Gitu. Set, gue bilang, ada telapak tangan. Wah, telapak tangan. Gue ngomong ke temen gue, ke si Aji. Gue setenda sama si Aji. Jadi si Rijal sama Sony. Nah, Ji, ada telapak tangan Ji. Bilang gitu. Mana Yan? Itu Ji. Aji ngeliat sekilas. Abis itu hilang tuh telapak tangannya bang. Oh iya Yan, kata Aji gitu. Oh iya, tapi sekilas doang tadi gue ngeliatnya. Nah, hilang. Udah tuh. Udah Ji, tidurlah. Udah gak usah mikir aneh-aneh Ji. Terus habis itu kita mau tidur, tenda gua diganggu lagi bang, kayak ditepok-tepok gitu, ditepok-tepok tenda gua. Pas bagian pintu ya, bagian pintu tuh kayak ditepok-tepok. Ji, siapa yang nepok-tepok Ji? Wah nggak tahu Yan, gua nggak berani buka, kata si Aji gitu. Soalnya emang Aji tuh orangnya nakut banget ya bang, gitu kan. Gua nggak berani buka Yan, tuh berani buka nggak? Lo yakin mau ngecek? Gue gituin kan. Lo yakin mau ngecek? Apa sih kalau mau ngecek? Gue buka nih. Udah coba buka dah. Gue buka lah bang tendanya kan. Gue buka. Set. Kosong. Nggak ada orang siapapun. Jadi itu tenda kita masih bertiga di situ. Dan emang semua udah di dalam tenda semua, nggak ada yang keluar. Ya kan. Udah lah, habis itu gue tutup lagi. Tidur. Bangun itu sekitar jam 3 atau setengah 4 mau subuh. Itu gue bangunin Aji, Ji bangun Ji, ayo persiapan summit, gue bilang gitu kan. Bangun, gue buka tenda,
Set, gue buka tenda. Aji tuh masih posisi dalam tenda, masih ngumpulin nyawa lah ibaratnya bang. Gue buka tenda, kaget gue bang. Apa tuh? Tenda si perempuan ini udah nggak ada di situ. Nggak ada. Udah nggak ada. Gue kagetnya juga barang-barangnya dia pun udah nggak ada di situ. Gue bingung di situ. Gue bangunin lah si Aji, Ji, bang Ji, apa ya, ngapa? Keluar Ji, sini Ji. Gue ajak keluar bang, gue ajak keluar dari tenda, si Aji, gue lihat Ji ke depan Ji. Tenda perempuan itu udah nggak ada Ji. Anjing mayan, kata dia gitu. Kata Ji, anjing mayan, kemana ya? Masa iya dia turun sih, kata dia gitu, kata si Aji. Gue bilang gini bang, kalau turun nggak mungkin sih Ji kayaknya. Dia juga nggak mungkin bisa ngelipet tenda sendiri, gue bilang gitu. Terus gimana yang? Coba bangunin tuh si Rizal sama Sony. Bangunin lah tuh sama si Aji. Bangun. Buka tendanya. Terus buka tenda sama Sony. Ngapa sih masih jam berapa ini? Kata si Sony tuh ngomong. Masih jam berapa? Udah yuk persiapan summit. Kata si Aji gitu kan ngomong ke mereka. Terus pas Rizal bangun. Lu Ji masih jam berapa ini? Kan gitu Jal. Lu lihat tuh. Lu buka dah tenda. Lu buka tuh lu keluar. Lu lihat tuh. Tenda perempuan itu udah gak ada. Kata si Aji gitu kan. Keluar lah si Rizal. Kaget bang. Wah, iya kemana itu ya perempuan itu? Masa iya dia tiba-tiba turun atau nggak naik? Kalau misalnya naik kan kita nggak mungkin bang. Maksudnya bawa keril dong. Bawa keril yang isinya tenda. Nggak mungkin dong ya kan. Wah nggak mungkin juga kalau turun Ji tengah malam. Ya kan masa iya jam 3:30 turun ya kan. Udahlah kita keluar situ. Keluar nih udah keluar berempat di depan tenda semua. Gua ngeliat ada KTP bang di situ. KTP. Di mananya tuh? Pas di tenda perempuan itu. Gua ngeliat ada satu KTP. Gua bilang ke si Rizal, Jal, ada KTP tuh tapi Jal, ketinggalan. Mungkin dia udah turun kali ya. Coba ambilin KTP-nya, kata si Rizal gitu kan. Gua ambil lah itu KTP. Gua lihat alamatnya, Boyolali nih, Jawa Tengah ya kan. Berarti kan nggak jauh nih dari base camp. Gue tanya sama si Aji bang di situ. Ji, ini jauh gak Ji alamatnya dari base camp ke alamat ini? Gue bilang gitu. Coba yang lihat, diambil lah KTP sama si Aji. Kata si Aji, oh enggak Yan, ini deket Yan dari base camp. Paling sekitar 30 menitan, kata si Aji gitu kan. Terus gue bilang gini, ya udah Ji, ntar kalau kita misalnya udah turun, udah selesai muncak, kita anterin mau gak? Ya udah boleh Yan. Yang lain gimana? Mau nggak nganterin? Ya udah, ayo nggak apa-apa. Kasian juga kan maksudnya. Siapa tahu butuh gitu kan KTP-nya buat kepentingan apa gitu kan. Udahlah. Akhirnya KTP-nya gue simpan dulu. Nah kita prepare untuk summit. Kan kita summit itu jalan itu jam 4 lewat lah. Jam 4 lewat kita summit. Nah di Sabana 2 itu kita apa ya bang ya? Ngerasa tuh kaki kita berat banget bang. Jadi gua sama Aji tuh ngerasa kaki buat jalan tuh berat banget, ngelangkah tuh berat banget. Pertama yang ngerasain Aji, Yan kaki gua berat banget Yan, gua udah gak sanggup Yan, gua udah gak kuat, kata si Aji gitu. Gua kayak balik deh ke tenda, kata Aji gitu. Terus gua ngomong, sama Ji, kaki gua juga berat nih Ji, padahal dari tadi di tenda juga kaki gua gak kenapa-napa, gak pegang gak apa, gua bilang gitu kan. Terus si Rizal, yaudah berhenti dulu deh, bentar, kata Rizal gitu kan. Udah berhenti minum. Udah, yuk kita jalan pelan-pelan. Si Aji ngeluh, kram kakinya bang. Kaki gua kram. Wah, udah, itu berhentilah. Kita berhenti terus buat inin kakinya Aji lah, mijit kakinya Aji juga. Habis itu, gimana Ji, lu masih kuat nggak? Ayo deh, bismillah pelan-pelan, kata Aji gitu kan. Nggak usah buru-buru ya, kata Aji gitu kan. Ya udah kita pelan-pelan aja, yang penting kita sampai puncak, yang penting kita selamat gitu kan. Lagian apa sih tujuan kita naik gunung kan bukan puncak. Tujuan kita naik gunung kan biar kita kembali selamat ke rumah gitu kan. Udah kita naik pelan-pelan, sampailah kita di puncak itu sekitar jam berapa ya? Setengah 7 pagi atau jam 7 pagi lah, itu lupa aku. Nyampe di puncak, udah kita foto-foto di situ. Nah kita turun, balik lagi ke Sabana 1, si Rizal ngomong gini bang, Yan, ngecamp yuk sehari lagi di sini gitu. Ngecamp sehari lagi di sini. Jadi karena kan si Ajinya ini juga
kakinya sakit, Iya. ya kan. Jadi ini kasihan juga ya si Aji kalau misalnya kita turun nanti kakinya kenapa-napa atau di jalan kita turun kenapa-napa kan kita nggak tahu ya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Terus kita tanya dong, Son, lu gimana? Nyantai nggak? Aman nggak buat besok? Ada waktu nggak? Aman kok aman. Ya udahlah, akhirnya kita memutuskan buat camp lagi bang, semalam lagi di situ. Jadi kita, gua berempat itu ngecamp 2 malam. Jadi Rabu malam sama Kamis malam nih. Ya. Nah pas Kamis malamnya itu gua ngecamp, jatuhnya kan udah malam Jumat tuh bang ya. Iya. Nah di situ juga, wah mulai ada yang aneh tuh bang. Selama kita ngopi nih, kita lagi ngopi berempat, terus ada suara gamelan. Suara gamelan. Itu kencang bang, bukan yang pelan suara gamelannya. Itu kencang. Kita berempat semua dengar suara gamelan. Terus ditambah kayak suara kuda. Apa sih kayak orang ngawal putri gitu loh bang. Jadi kayak ada suara kuda lewat. Nah di situ kita berempat panik kan. Maksudnya paniknya gini. Lu barusan denger nggak itu suara gamelan? Iya dengar. Gue juga dengar. Pada dengar semua tuh kita berempat. Itu yang suara kuda lu denger gak? Denger juga gua, denger juga. Ya udah, berarti kita berempat denger nih. Terus gimana nih itu suara apa nih ya kata si Aji gitu kan. Dia kan orangnya parnoan, takutan bang. Dia pokoknya yang paling takut tuh. Nah habis itu kata si Aji, terus gimana nih kita nih? Bisa pulang gak ya? Terus si Rizal nenangin. Insya Allah bisa Ji, udah aman. Itu paling suara-suara apa nggak tahu lah kata Rizal gitu. Supaya nenangin kita sama Aji. Udah itu jam 12 malam masuk tenda udah tidur bang, posisi udah tidur nih. Gua maju udah tidur, Rizal sama Sony. Si Aji teriak, Yan bangun lah gua bang. Ngapa lu Ji? Yan sumpah Yan kaki gua tadi kayak ada yang megang, kata dia gitu. Kata si Aji gitu, kaki gua ada yang megang Yan. Lu jangan bercanda Ji. Serius Yan kaki gue ada yang megang kata si Aji gitu kan. Terus udah lu bismillah kita tidur lagi deh, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa. Udah akhirnya kita tidur lagi. Tuh kita pagi udah bangun jam 5 udah bangun, persiapan buat turun kan ke base camp. Kita turun ke base camp. Nah pas nyampe di pos 3 di waktu tulis itu lagi bang, kita tuh kayak deja vu. Deja vu-nya kayak yang pas kita naik itu. Jadi si Aji ngomong, Yan, gue takut Yan ngeliat sosok perempuan itu lagi. Kata si Aji. Terus gue juga takut kita muter-muter di sini doang nih. Kata si Aji gitu. Terus gue bilang kan, udah Ji, lu gak usah takut. Kita bismillah, kita berempat bareng-bareng. Kita gak ada yang ninggalin satu sama lain. Kita berhenti, semuanya berhenti pokoknya ya. Pokoknya kalau ada apa-apa ngomong. Udah kita jalan. Bener aja bang, ternyata si Aji ngeliat perempuan itu lagi. Wah, perempuan yang sama? Perempuan yang sama, tapi saat ini dia posisinya duduk di tepi jurang. Nah duduk dia. Yan, apa gue bilang Yan? Itu di depan ada perempuan lagi. Dia sambil berbisik ngomongnya. Dia gak berani ngomong ke Rizal atau Sony bang, soalnya dia yang paling dekat ke gue kan, karena gue emang temennya dari dulu gitu kan. Yan, apa gue bilang? Gue ngeliat lagi yang itu di depan perempuan yang sama yang kayak kemarin, kata dia gitu. Cuma posisi dia sekarang duduk kan di tepi jurang. Terus gue bilang gini ke Aji, udah bismillah aja kita lewat, kita minta izin untuk lewat, kita nggak macem-macem di sini. Udahlah, bismillah kita jalan. Udah yuk jalan lagi. Nggak lama, Aji lagi bang. Jadi tuh yang sering ditampakin atau digangguin tuh si Aji. Entah karena dia emang penakut atau parnoan kali ya. Terus karena ya pikirannya juga mungkin karena itu. Nah, si Aji ngomong gini. Berhenti. Ngapa Ji? Si Rizal, kata si Rizal. Ngapa Ji? Tuh di depan ada sekolahan masa? Sekolahan. Si Aji ngeliat sekolahan bang. Di depan itu. Terus si Rizal ngomong. Mana ada sekolahan Ji di tengah gunung? Kata Rizal gitu kan. Kata si Aji gini, ada itu sekolahan gede banget, kata si Aji. Terus ada ibu-ibu nganter anaknya sekolah, kata si Aji gitu. Terus gue tepok lah bang si Aji. Ji, istighfar Ji. Nggak usah ngomong macem-macem, nggak usah pikiran macem-macem Ji.
di gunung nggak ada sekolahan. Kita di tengah hutan, mana mungkin ada sekolahan terus ada ibu-ibu ngantar anak ke sekolah di tengah hutan. Gue bilang gitu kan ke Haji. Dia masih kekeh tuh bang. Tapi bener ya, gue ngeliat sekolahan itu di depan. Kita ntar jalan juga ngelewatin kok, kata si Haji gitu. Terus udah kita bismillah, kita jalan yuk. Tuh, jalan nih bang. Nah kita jalan kan ngelewatin yang Haji bilang sekolahan ini nih. Gue tepok si Haji. Ji, lo lihat mana sekolahan? Jurang ini Ji, bukan sekolahan, gue gituin. Jurang bang. Jurang ini Ji, bukan sekolahan. Udah sekarang kita fokus Ji, kita fokus turun ke bawah untuk ngebalikin KTP ini ya. Takutnya kan nih orang butuh atau gimana, gue gitu. Udah ya Nayon. Tapi nggak usah buru-buru ya. Itu kita pulang benar-benar nyantai banget bang. Udah, kita jalan, kita nyampe base camp. Terus nyampe base camp kita udah bersih-bersih semua, udah sarapan juga. Ya udah yuk, kita anterin nih KTP ini ke alamat ini. Kita pesen Grab di situ. Kita pesen Grab ke alamat ini. Sampailah kita di alamat ini bang. Jadi alamat ini itu rumahnya itu cukup besar. Oke. 2 lantai. Dia punya mobil 2. Dia punya mobil 2 lantai. Nah, tapi 2 lantainya itu yang benar-benar besar gitu bang. Maksudnya lebar juga dia rumahnya. Nah, udahlah. Kita pencet bel. Keluar ibu-ibu, kita jelasin kan. Ibu itu nanya pertama, siapa ya kalian, kata ibu itu. Gini bu, kita minta izin, kita mau ngejelasin bu, kita jadi pendaki dari Jakarta. Kita pendaki dari Jakarta, nah ini kebetulan teman saya rumahnya dekat dari sini gitu. Di Boyolali sini, dekat dari base camp Merbabu gitu. Terus, iya ada apa, kata ibu itu kan. Gini bu, kita mohon izin untuk ngejelasin. Jadi kita semalam, kita ngedaki kemarin, terus kita menemukan KTP ini bu. Nah, kita menemukan KTP ini atas nama Anissa. Dan alamatnya ini ada di sini bu. Jadi karena teman saya yang rumahnya daerah sini, kata dia juga dekat sekitar 30 menitan, jadi kita mutusin untuk nganterin KTP ini ke alamat ini. Terus si Rijal nanya, kalau boleh tahu ibu siapanya ya? Rijal nanya gitu bang. Ibu itu diem, gak ngejawab. Tapi lama-kelamaan dia nangis. Ibu itu nangis. Nah, di situ kita berempat langsung tatap-tatapan dong. Wah, kenapa nih ibu ini nih? Kenapa kok tiba-tiba nangis gitu kan? Terus gak lama ada bapak-bapak keluar. Kita disuruh masuk nih ke rumahnya. Kita masuk rumah. Kita duduk, dikasih air, dikasih minum. Udah kita suruh minum dulu. Terus kita disuruh ngejelasin, kalian siapa katanya gitu, kalian dari mana. Kita jelasin lah, gue jelasin. Iya pak, jadi saya mau izin untuk ngejelasin. Ini kita dari Jakarta bertiga. Nah ini teman saya ini rumahnya di sini pak, di Boyolali, dekat base camp Selo katanya. Gue jelasin gitu kan ke bapaknya. Terus, oh iya ada keperluan apa, kata bapaknya gitu. Jadi gini pak, semalam kita ngedaki, terus kita nemuin KTP ini pak. Nah KTP ini atas nama Anissa, alamatnya ada di sini. Kata teman saya ini alamatnya dekat pak dari base camp Selo. Jadi kita memutuskan untuk mengantar KTP ini ke alamat ini pak, gitu. Tapi ketika kita sudah sampai alamat ini, kita bertemu ibu ini kita tanya siapa, ibu dengan siapa, tiba-tiba nangis pak, ibu ini. Terus si Rijal nanya lagi, kalau boleh tahu bapak siapa ya, gitu. Dijawablah sama bapak itu bang, saya ini orang tua dari KTP yang kalian temukan, katanya gitu. Oh, kita di situ masih, berarti, bagus lah, gitu kan. Oh berarti benar ya pak ya, ini alamatnya sesuai, berarti ini anak bapak ya. Iya benar, kata bapak itu. Tapi suaranya udah lirih bang, suara bapaknya. Terus kata bapaknya gini, masnya nemuin KTP ini di mana ya? Kayak gitu.
kita nemuin di pos 4 Pak, di Sabana 1 gitu. Jadi semalam itu dua pendaki perempuan ini atas nama Anissa dan temennya itu datang jam setengah 10, jam 10 malam dengan pakaian lusuh dan pucat Pak kulitnya. Kita jelasin juga ke bapaknya. Bapaknya nggak banyak ngomong, nggak banyak apa. Bapaknya cuma bilang gini, itu memang anak saya Mas, tapi sudah hilang 3 bulan yang lalu. Sudah hilang? Sudah hilang. Bapaknya ngomong gitu. Kita makin bingung dong Bang, maksudnya makin bertanya-tanya gimana ya. Sampai si Aji tuh ngomong gini ke bapaknya, nggak mungkin Pak, soalnya kita semalam baru ketemu gitu. Kita semalam tuh baru ketemu, maksudnya kita ada interaksi gitu di situ. Nggak mungkin Pak kalau hilang. Anak saya benar melakukan pendakian ke Gunung Merbabu, tapi dia ini udah 3 bulan yang lalu. Dan sampai sekarang, saat itu ya pas kita ke situ itu belum ditemukan katanya. Belum ditemukan. Gue merinding Bang kalau cerita ini Bang. Gue setiap cerita ini pasti gue merinding. Terus habis itu si Rijal temen gue ngomong, Pak maaf sebelumnya Pak, bukannya kita lancang, tapi saya masih belum percaya Pak. Kata si Rijal tuh Bang, ngomong ke bapak itu, saya belum percaya karena semalam kita masih interaksi, kata si Rijal. Terus bapaknya ngomong gini, baik kalau mas-masnya pada nggak percaya, ayo kita prepare ikut saya. Terus si Aji nyeletuk, prepare kemana ya Pak? Emang kita mau dibawa kemana gitu? Terus kata bapak ini, udah tas mas-masnya taruh sini aja, nanti ikut saya. Udah tuh, oh ya udah. Kita masih bingung tuh Bang, di situ kita berempat bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya, maksudnya ada kejadian apa gitu kan. Kita berempat tuh sama sekali nggak ada yang berpikiran negatif Bang, maksudnya nggak ada berpikiran itu udah meninggal atau gimana gitu. Jadi kita masih berusaha untuk berpikiran positif. Nah, setelah itu kita diantar naik mobil kuburan Bang. Ke makam. Kita diantar ke makam. Si Sony yang dari tadi diam tiba-tiba ngomong, dia langsung, Pak, kok kita ke makam ya? Ada apa Pak? Si Sony ngomong gitu. Si bapaknya cuma jawab, nggak ada apa-apa, nanti kalian tahu sendiri kok. Bapaknya jawab begitu. Oke, kita turun dari mobil, kita ngikutin bapaknya. Bapaknya langsung nunjukin ke 2 pemakaman. Jadi pemakaman ini dempet begini Bang. Batu nisannya yang satu di sini nyatu gitu. Nah, 2 pemakaman itu bapaknya ngomong begini, coba kalian samakan nama yang di KTP dengan nama yang di sini. Kita cocokin lah namanya Bang di situ. Gue nggak tahu nama lengkapnya siapa, lupa. Yang gue ingat namanya Anissa. Anissa itu yang rambutnya yang panjang. Yang sepunggung. Iya. Itu. Ternyata bener Bang. Itu di pemakaman tanggalnya udah 3 bulan yang lalu. Jadi pada saat dia melakukan pendakian. Gitu. Di situ si Haji nanya langsung ke bapaknya, Pak, ini makam siapa? Haji langsung nyeletuk dia, ini makam siapa? Terus saya bilang ke Haji, udah Ji, gak usah nanya begitu, gak enak Ji. Terus bapaknya jawab, gak apa-apa Mas, saya jelasin. Kata bapaknya gini Bang, ini makam kosong. Jadi ini makam kosong, anak saya dan temannya, katanya gitu. Bah, makin bingung kita Bang di situ kan, maksudnya ya gimana ya, orang semalam kita tuh masih interaksi, masih ngeliat gitu kan. Masih bantuin buat tenda juga. Iya, masih bantuin buat tenda, kan nggak mungkin tiba-tiba gimana ya, dibilang di luar logika, iya, cuma ya udahlah. Terus si Rijal nanya, berarti ini kejadiannya benar Pak, udah 3 bulan yang lalu? Iya benar Mas, udah 3 bulan yang lalu.
saya buat makam ini seminggu setelah anak saya naik gunung dan nggak pulang. Oh. Gitu, kata bapaknya. Jadi ini makam kosong. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nanti anak saya sudah ditemukan, saya bisa langsung menguburkan di sini. Gitu. Udahlah, di situ kita udah baik Pak, kalau gitu kita turut belasungkawa, kita ngucapin innalillahi, kita turut berduka ya Pak. Terus kita doain makamnya itu, kita doa bareng-bareng. Setelah itu kita kembali diantar pulang Bang ke rumah Bapak itu. Nah, Bapak itu tuh ngomong kalau kejadiannya itu kan udah 3 bulan yang lalu. Tapi dia buat makamnya itu seminggu setelah anaknya nggak ada kabar. Dia udah ke base camp Selo, ke Merbabu. Dia udah nanya ke petugasnya di sana. Katanya nggak ada Bang. Nggak ada data anaknya. Gitu. Jadi nggak terdaftar. Anaknya sama temennya itu nggak terdaftar. Nggak resmi berarti? Katanya gitu Bang. Cuma gue nggak tahu ya. Oh. Gitu. Okay. Nah di situ kita makin bingung, kok bisa Pak? Maksudnya nggak terdaftar kok bisa? Gimana Mbak melakukan pendakiannya gimana? Karena kan kita kalau mau naik gunung pasti kita harus regis dulu dong. Iya. Kita regis, terus kita dicek logistik juga, carrier kita dibuka gitu kan. Kok bisa nggak terdaftar? Terus kata Bapak itu saya juga kurang tahu ya Mas. Tapi kata petugas di Selo itu nggak terdaftar, nggak ada nama anak saya katanya pada tanggal sekian. Tuh. Okay. Terus si Rijal nanya, tapi Bapak nggak mencoba untuk buat mencari Pak? Saya sudah menghubungi beberapa keluarga saya. Jadi ada keluarganya Bapak ini yang paham lah tentang spiritual gitu Bang. Okay. Itu jadi menghubungi pihak keluarga saya, mencoba untuk membantu mencari anak saya, tapi hasilnya masih nihil. Lalu kenapa Bapak nggak minta tolong ke pihak Merbabu gitu kan? Ke pihak Merbabu Pak. Saya udah minta tolong Mas, tapi pihak Merbabunya dengan jawaban karena ini tidak ada datanya Pak di kita. Jadi kita juga bingung mau nyarinya, kata gitu. Jadi dari base camp itu ngomong seperti itu. Terus habis itu si Haji ngomong, apa Bapak nggak coba ke Ustadz atau ke yang lain gitu Pak, mungkin yang lebih paham, atau mencoba ke Wanadri gitu kan, siapa tahu bisa lebih paham mengenai kejadian anak Bapak. Kalau untuk itu Mas ya, saya udah coba juga ke beberapa keluarga saya juga, jadi emang keluarganya itu paham lah Bang, begitu-begituan tuh, paham lah. Tapi masih belum ada hasil, saya udah pasrah, kata Bapak itu. Jadi sampai Bapak itu pasrah di situ. Nah, setelah itu kita pamitan lah. Bapak itu ngomong gini sih, ya udah Mas nggak apa-apa, ya kita doain aja supaya misalnya anak saya cepat ditemukan, kata Bapak itu. Iya Pak, kita turut berduka cita ya Pak, semoga anak Bapak juga cepat ditemukan. Ya kita juga minta maaf nih Pak, kita udah lancang ke sini gitu kan buat nganterin KTP ini. Kata Bapak itu, nggak apa-apa Mas, saya cukup terima kasih. Mungkin dengan bukti KTP ini bisa menjadi petunjuk buat saya buat nyari anak saya dan temannya lagi, kata Bapak itu. Nah, akhirnya kita pamitan untuk pulang. Nah, setelah pulang itu cerita belum selesai sampai situ Bang. Jadi kita udah nyampe, kita bertiga udah nyampe Jakarta. Si Haji balik nih ke rumahnya kan, balik ke rumahnya. Setelah 3 atau 5 harian itu, Haji ngechat saya, Yan, sumpah Yan, gue takut banget Yan, kata Haji gitu. Takut ngapa Ji? Gue semalam mimpi Yan. Mimpi apa? Gue gituin kan. Mimpi apa Ji? Gue mimpi Yan, pendaki itu yang hilang, yang KTP-nya kita temuin tuh ada di mimpi gue, kata si Haji gitu. Kok bisa? Gitu kan. Kok bisa Ji? Gimana ceritanya? Nggak tahu, yang itu pendaki itu ngomong
tolong bantu saya, kata dia gitu, kata si Aji. Iya. Nah, terus abis itu gimana, Ji? Nah, itu yang gue karena takut ya, jadi gue langsung kebangun, jadi gue nggak sampai selesai gitu mimpinya, jadi nggak tahu isi pesan dari mimpi itu apa. Jadi yang Aji tahu itu cuma tolong bantu saya, kata dia gitu, kata si Aji. Nah, dari situ kita kan sempat nge-save nomor bapak itu. Kita hubungi lagi ke bapak itu, Bang. Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Ini untuk kejadian yang kemarin, si teman saya Aji ini mimpi, Pak. Kalau misalnya di mimpi itu ada anak bapak minta tolong ke Aji. Jadi isi pesan dari mimpi itu, tolong bantu saya. Gue bilang gitu ke bapaknya. Terus kata bapaknya, itu kejadiannya kapan, Mas, mimpinya? Pokoknya setelah kita dari Selo itu sekitar 3 harian, Pak. 3 hari atau 5 hari, saya lupa. Gue bilang gitu. Terus habis itu, gue tanya lah, Bang, tapi untuk sekarang udah ditemukan belum, Pak? Udah ada kejelasannya belum gimana perkembangannya? Sampai sekarang juga belum ditemukan, Mas, kata bapak itu. Tapi udah ada dalam pencarian? Udah dalam pencarian, Bang, tapi belum ditemukan. Gitu. Ya udahlah, di situ gue bilang ke bapaknya itu, ya udah Pak, semoga cepat ditemukan anak bapak. Semoga juga korban tidak kenapa-napa, anak bapak dan temannya tidak kenapa-napa gitu. Udah setelah itu, ya kita melakukan aktivitas kita kembali. Nah, apa ya? Yang ini sih Bang ya, maksudnya dari perjalanan ini tuh, perjalanan pendakian pertama ini, yang benar-benar di luar ekspektasi gitu, maksudnya. Apa ya, susah gitu, maksudnya dalam logika tuh nggak nyampe gitu, maksudnya kok bisa, gimana ceritanya gitu kan. Ya udah, akhirnya kita kembali melakukan aktivitas masing-masing. Dan gue juga nggak tahu maksudnya itu udah ditemukan atau belum. Gue juga nggak komunikasi lagi dengan bapak itu karena HP gue waktu itu hilang. Jadi setelah pendakian itu nggak lama HP gue hilang. Jadi gue nggak tahu, nggak bisa komunikasi lagi. Gitu sih Bang. Wah, ini 2017 ya? 2017. Ini lu baru naik gunung pertama kali tapi lu menemukan hal yang tidak masuk di akal seperti ini. Pertama kali gue naik gunung, ini juga apa ya, momen yang gue naik gunung nggak bisa gue lupain. Iya. Selama ini gue udah beberapa kali juga naik gunung kan, setelah Merbabu gue udah beberapa kali naik gunung juga sampai sekarang. Pengalaman gue yang paling horor ya itu Bang. Di Merbabu. Di Merbabu. Karena semalamnya lu sempat bantuin. Itu Bang. Sempat ngajak ngobrol walaupun tidak dibalas. Walaupun tidak ada respon gitu kan. Yeah. Walaupun responnya hanya geleng kepala atau ngangguk. Tapi ya gue menemukan fisik gitu. Ada bukti fisik KTP. Tapi napak. Wah kalau napak gue nggak merhatiin sih Bang ya. Soalnya. Tapi lu sempat ngeliat jelas nggak dari penampilan bajunya? Kalau bajunya tuh lusuh. Oke. Jadi warna apa tuh, masih ingat nggak? Krem. Nah, yang satu yang perempuan yang bondol yang rambutnya bondol itu dia pakai depek. Nah, si Anissa yang bawa keril. Oh. Gitu. Perkisaran umur berapa pada saat itu? Untuk perempuan itu apa guanya? Sama di bawahnya lu. Kalau gua itu 2017 itu gua baru masuk kuliah ya, jatuhnya itu gua umur 21-an lah ya, 20-an. 19-20-an lah itu. Kalau menurut si Anissa ini kira-kira umur berapa? Kalau Anissa itu sekitar umur 22-23. Soal di KTP itu 22 atau 23 tahun itu umurnya. 2017 itu. Iya. Berarti agak di atas lu ya? Di atas lebih gua, dewasa dari lu. Di atas gua lebih dewasa. Makanya selama gua naik gunung ya sampai sekarang pun gua masih aktif naik gunung, paling ya kayak cuma dengar suara ketawa atau suara orang jalan rame gitu kan, atau kalau misalnya kayak di pasar setan kita kayak dengar suara orang rame riuh gitu kan. Nah, tapi kan saya jadi kan sempat diliatin sama sosok yang bergaun merah nih. Iya. Sama nggak sama di antara dua pendaki perempuan ini? Beda Bang, kata Aji. Oh beda? Beda. Jadi yang bergaun merah ini tuh posturnya kurus dia Bang. Oh. Kurus. Nah kalau si Anissa ini
yang di mimpinya Aji bilang agak gemuk, agak berisi badannya. Oh, Tapi dia beda. tinggi juga. Tapi ini berarti bukan sosok yang sama. Bukan, beda. Beda ya? Nah, berarti kan di antara lu malam itu bantuin masang tenda dan sempet ngajak ngobrol, berarti kan si Sony ini, Si Sony ini tuh dia tuh orangnya benar-benar pendiam. tapi dia nggak tahu sama dua perempuan datang ini. Karena dia kan udah di dalam tidur duluan. udah tidur duluan, udah masuk tenda duluan dia. Iya. Jadi dia nggak tahu sama sekali kalau ada sosok itu. Jadi berarti dia mengikut aja gitu. Iya, dia mengikut aja Bang, karena emang dia orangnya pendiam. Pas di rumah si bapak itu, orang tua korban ya, dia juga nggak banyak ngomong sih, cuma diem aja, Jadi ngikut penyimak aja, aja gitu ya. nyimak doang gitu. Nah, keanehan di malam pertama ini kan, sempet diajak ngobrol tapi tidak mau merespon. Tidak ada respon. Responnya dia cuma bilang karena tersesat ya. Iya, Pertama kali tersesat. omongan itu. Iya, tersesat. Gue sampai sekarang masih inget itu Bang, omongannya. Iya, tersesat gitu dong. Iya, tersesat. Iya, lama karena tersesat. Iya, gitu dong. Nggak ada omongan kata-kata lain dia ngejelasin tersesatnya karena apa, Di mana? nggak ada jelasin juga. Kita pun juga nggak mau nanya Bang, karena ya posisi kan udah malam ya, pikir besok pagi nih kita bisa nanya gitu. Iya. Gitu. Oh. Nah, di Sabana 1 itu ada berapa tenda? Cuma tenda lu dong bertiga berarti. Di Sabana 1 itu ada gue bertiga sama ada 2 tenda tapi jauh. Oh, oke. Ada 2 tenda tapi jauh. Agak jauh jaraknya berarti. Berarti Nah. memang bener tenda lu, tendanya si siapa lah lagi temen lu nih? Si Rijal sama si Rijal. Sony ya. Sama depannya Sama perempuan si ini. itu perempuan. Berarti segitiga gitu. Segitiga. Jaraknya jauh, deket dong pasti. Deket Bang, ya gimana sih bentuk segitiga? Deket ya. Jadi tengah-tengah tenda itu kita kasih karpet, emang maksudnya kita kasih karpet buat duduk Oke. gitu. Nah, ini kan sebelum jelas kejadian seperti apa di kedepannya, di pagi harinya pas lalu bangun lu kaget nggak ngeliat tiba-tiba tenda ini hilang? Gue kaget banget Bang. Apakah dia turun? Menurut tuh gimana tuh pada saat itu? Itu gue berpikiran gini ya, kalau dia muncak nggak mungkin. Dibawa ya? Iya, karena Keril-kerilnya berarti itu. dia lu bawa seberat itu dong, seberat tenda lah, logistik kan nggak mungkin dong lu muncak bawa segitu banyak barang. Perkiraan gue turun. Pikiran gue tuh masih positif turun gitu. Tapi di satu sisi pikiran gue, masa iya sih turun berduaan masih 3:30 pagi loh Bang. Kan ya nggak mungkin lah, maksudnya 3:30 turun gitu kan. Paling kalau turun biasanya kan jam 5, setengah 6. Itu 3:30 pagi turun dan mereka itu perempuan gitu kan. Dan nggak ada suara sama sekali. Nggak ada suara sama sekali Bang. Jadi pas posisinya tenda itu udah nggak ada suara apapun. Tapi sisa-sisa kayak sampah-sampahnya itu ada. Bersih Bang, Bersih. dia sama sekali nggak makan, nggak ngeluarin makanan, nggak ngeluarin minuman. Orang gua tawarin mau teh aja geleng, gua tawarin Indomie geleng. Itu doang responnya, nggak ada respon lain. Makanya yang gue bingung tuh itu, entah, gue juga sampai sekarang itu gue paling gue inget sih Bang. Toh pun kalau misalkan dia naik paginya, pasti ketemu dong di jalur. Itu pasti Tapi ketemu. nggak Nggak ketemu Bang. Oh, oke. Gue juga bingung itu. Tapi gue sekarang nggak tahu ya, maksudnya entah sekarang udah ditemuin atau belum, gue nggak tahu karena gue udah nggak berkomunikasi lagi dengan dengan orang tuanya. Terus gue juga udah nggak berkomunikasi dengan temen gue karena nomornya hilang itu yang di HP gue. Si Aji ini. Iya si Aji itu. Jadi udah, gue juga belum ke Merbabu lagi. Dan setelah tahu ceritanya seperti itu oleh orang tuanya, gimana perasaan lo pada saat itu? Sedih sih Bang. Sedih, kasihan. Apalagi ngeliat ibunya ya. Iya. Begitu ibunya kita jelasin itu, ibunya langsung nangis. Enggak pakai omongan langsung. Nggak pakai omongan, ibunya langsung nangis. Orang tua ya. Iya. Tapi di antara percakapan lu dari awal ketemu sama orang tuanya, lu sempet nanya nggak sih sama orang tuanya? Sempet diadain open SAR nggak apa pada saat itu? Atau mungkin diangkat di beberapa media sosial kayak gitu? Itu si Rijal sempat tanya, belum gue ceritain tadi, si Rijal tuh sempat nanya, maksudnya kenapa nggak diberitain gitu ke media-media gitu, kata si Rijal. Bapak itu ngomongin cuma begini, saya nggak mau Mas, anak saya maksudnya dikenal, tapi dia nggak ada.
Oh, Bapak itu ngomong gitu. oke. Jadi bapak itu cuma ya dia ngelakuin pencarian dengan metodenya dia sendiri itu bang, dengan ngandelin keluarganya itu. Tapi sebelumnya orang tuanya tahu nggak kalau misalkan almarhumah ini Hmm? naiknya ke merbabu? Apa sebelumnya memang dia bilang ke orang Ngomong tuanya? ke merbabu. Bapak itu ngomong ke merbabu. Oh, oke. Tapi anehnya di base camp nggak ada tuh datanya Nggak ada mereka. datanya, nama Iya, dia nggak di ada hari itu. namanya. Lewat mana dong? Nah itu bang yang membuat bertanya-tanya. Tapi KTP ada. KTP ada di situ. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Yang gue bingungin juga ya, apa ya, bener-bener bersih bang. Depan gue tuh tendanya sama sekali nggak ada kotoran sama sekali, Atau bekas sampah. pasak apa gimana gitu. Bekas pas kan biasanya otomatis kelihatan dong, Iya. bolong dong. Itu kagak ada bang, sampah juga nggak ada. Jadi bener-bener gue pure nemuin KTP doang. Itu dong, nggak ada nemu yang lain. Itu sih paling yang gue inget ya, maksudnya selama gue naik gunung, yang biasanya cuma kayak suara ketawa Iya, atau iya. suara gamelan, itu mah udah sering lah. Tapi yang itu sih yang menurut gue paling gila sih. Dan ucapan orang tuanya ini setelah seminggu anaknya ini nggak ada kabar, langsung dibikinin lubang pemakaman. Iya, langsung dibikin makam kosong. Belum diuruk tapi itu masih kosong pada saat itu. Masih kosong. Cuma ada Cuma ada batu nisannya doang. nama Namanya almarhumah sama temennya almarhumah, ini. iya. Belum diuruk. Wah. Itu. Jadi kata bapak itu ngomong gini. Kalau misalnya nanti anak saya dan temannya ditemukan, jadi udah siap mas pemakamannya. Jadi tinggal dikuburkan. Tapi pada saat itu orang tuanya sudah ikhlas kan pada. Ikhlas bang. Ibunya itu benar-benar terpukul. Ya gimana? Karena udah seminggu gitu kan, maksudnya nggak ada kabar kata bapaknya itu. Dan ibunya itu udah nangis terus katanya di rumah. Gitu. Aduh, gue nggak bisa berkata apa-apa sih kalau masalah ini. Susah juga, Cok. Gue juga bingung bang, bener dah. Sampai sekarang, makanya gue kalau disuruh cerita pengalaman horor ya mendaki. Ya menurut gue itu sih. Ini yang paling nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal ya, horor iya, sedih Tapi iya. lu ngeliat nyata ya. Tapi lu ngeliat nyata. Lu sempet ngobrol walaupun tidak direspon. Seperti interaksi. Iya. Itu dia bang. Dan yang ngeliat pun bukan gue doang. 3 malam itu ya. Bertiga itu kita ngeliat semua. Iya, Sony kan di dalam. Iya, Sony udah tidur. Bertiga itu kita ngeliat semua. Tapi sempat tanya orang tuanya nggak? Temennya almarhumah ini orang mana? Yang cewek satu lagi yang bondol ini. Temennya itu katanya satu kampus. Oh. Tapi temen bukan kampus. orang Jawa Tengah katanya. Itu. Jadi itu temennya itu ngekos bang. Ngekos di Jawa Tengah itu. Dan kuliah di bareng sama anaknya itu. Bareng sama almarhumah berarti ya. Oh, berarti memang teman pendakiannya. Iya. Teman kampusnya juga gitu. Nah, kata bapaknya gini bang, lupa gue tambahin. Kata bapaknya gini. Anaknya ini tuh udah beberapa kali ngedaki. Jadi emang dia kalau ngedaki itu kalau nggak solo, berdua. Sama dia, sama temennya ini? Nggak, beda. Temennya tuh ganti, tapi selalu cewek temennya. Oh, oke. Gitu, kata bapaknya. Memang sering naik gunung. Sering berarti naik sebelum ini. gunung, kata bapaknya. Berarti kan Anissa dengan temennya ini memang satu kampus ya? Sempet nanya nggak sama orang tuanya Anissa perihal orang tuanya temannya ini sempet nanya-nanya di kampus gitu, kemana ini anaknya hilang gitu? Gue nggak sempet nanya sih bang waktu itu, karena ya pikiran gue dan teman-teman gue itu udah campur aduk gitu. Iya. Ya antara bingung, kaget, sedih. Pokoknya ya nggak sempet nanya temennya itu bang. Jadi gue cuma
tahu informasinya ya anaknya itu doang. Lu cuma tahu dari orang tuanya. Cuma Anissa tahu aja dari berarti. orang tuanya, entah orang tuanya nanya ke pihak kampus atau enggak, gua nggak nanya. Nggak sih sampai waktu itu. sedetail itu. Iya. berarti. Nggak nanya sampai sedetail itu gua. Gitu. Pada saat itu sempat ada beritanya nggak tentang kejadian ini? Kalau untuk berita nggak ada sih bang, karena emang nggak dinaikin sama orang tuanya. Karena waktu itu si Rizal nyaranin buat ini ke media, orang tuanya nggak mau. Yang bapaknya sempat bilang karena saya nggak mau anak saya terkenal tapi orangnya nggak ada. Itu Makanya nggak mau nggak mau di-up di media. Tapi untuk segala pencarian sudah dilakukan oleh keluarga ya. Sudah dilakukan Cuma oleh ini keluarga. dalam artian pencarian ke keluarga aja, bukan Betul. langsung Jadi ke SAR. dia nggak langsung ke tim SAR. Oh. Jadi bapaknya ini cuma mengandalkan keluarganya aja gitu. Dan untuk melakukan pencariannya pencarian juga itu. pakai secara gaib mungkin ya. Nanya-nanya di mana titik-titik kayak gitu. Kalau pencariannya kayak gimana saya kurang tahu ya bang ya gimana, karena ya yang tahu itu kan bapaknya gitu kan maksudnya. Saya nggak nanya sampai sedetail itu sih untuk pencariannya gitu. Berarti kan ini pendakian pertama lu Iya. dan pendakian Ajis pertama. juga ya. Iya, gua sama Aji ini pendakian pertama. Kalau si Rizal dia udah sering. Oh. Kalau si Sony itu kedua apa ketiga gue lupa. Rizal sering juga. Si Rizal udah Siapa sering tuh dia. temen lu yang asma itu? Si Sony. Sony ya. Nah, si Sony itu udah kedua atau ketiga dia. Tapi dia sempat bawa portable gas nggak tuh? Kan bahaya banget tuh kalau ngeri naik gunung yang orang asma. Bawa. Bahaya juga. Bawa iniannya dia. Oh, bawa semprot ya? Bawa dia. Oh. Makanya yang gue cerita sempat berhenti di jalur itu yang karena dia asma, nah itu karena dia pakai Ngompak tuh ya ngompak akhirnya dulu. ya. Dan untungnya tuh bawah tuh. Untungnya Dan bang, untungnya dia jujur. kalau ya karena Dari emang awal memang udah dari kenal ya? awal, sebelum berangkat itu emang udah dikasih tahu sama si Rijal. Kalau emang lu punya apa sih penyakit bawaan, ya obat-obatnya lu bawa sendiri gitu. Karena kan kita paling cuma nyediain obat yang umum lah ibaratnya kan. Itu. Ah, pada saat itu di puncak rame nggak sih? Di puncak itu sepi bang. Oke. Itu makanya yang gue bingung apa ya? Biasa itu kan merbabu itu rame bang. Apa mungkin karena weekday kali ya? Mungkin bisa jadi karena weekday. Karena gua kan di ngedakinya. zaman itu setahu gue masih boleh lintas, Masih boleh on the lintas, spot benar, juga, benar, kan? benar, masih bebas lah ya. Iya. Nggak Nah, kayak sekarang. itu Kalau sekarang sepi. kan naik selo turun Turun gitu. selo. Nah itu Iya, sih. iya, iya. Kan biasanya kan merbabu itu hampir sama kayak perahu lah. Gunung sejuta umat sebutannya Rame kan. gitu. Iya. Nah Tapi itu sepi tuh. sepi bang. Itu Cuma kenapa ada lagi? beberapa pendaki aja sih di puncak, nggak serame. Ya kayak nggak serame-serame inilah. Apa mungkin lagi belum musim liburan kali lu naik itu? Belum sih emang itu karena posisi naik itu bulan apa gue ya? Lupa gue. Pokoknya itu weekday aja gue. Ingatnya gue weekday aja gue naik itu. Berarti kan lu 2 malam di sana ya? 2 karena malam. nambah. Mm-mm. Dan untungnya logistik lu Aman. lebih aman. Kalau logistik emang aman. Oke, mengenai sosok perempuan baju merah nih. Mm-mm. Berarti kan si Ajis ini kan ngelihat langsung dibilang ke lu gitu. Langsung saat itu juga dia bilang ke gue. Apa mungkin sebelumnya ini sebelum naik lu sempet briefing sama rombongan lu? Tak kalau nggak tahu apa jadi dia. Itu gue salahnya gitu bang, nggak briefing. Oh, nggak sempet diomongin Iya. dulu. Atau mungkin dari si Sony dan Si Rijal Rijal pun juga lupa. Oh. Padahal si Rijal kan yang udah sering ya, Iya, ibaratnya iya, kan udah sering ngedaki. Harusnya kan dia lebih tahu, lebih informasiin apa nih yang harus nggak boleh dilakukan. Lupa dianya juga. Ya namanya manusia ya. Iya. Sering berbuat dosa dan lupa gitu kan. Nah, itu makanya. Nah, tapi kan sempet kan dari pos 1 tadi kan agak sempet jauh juga lu jaraknya. Iya. Ada sempet bilang kayaknya diputer-puterin dan nih. Iya. Perubahannya sama nggak sih sama yang pas lu turun, lebih lama mana tuh? Lebih lama pas gue berangkat. Pas gue berangkat Tadi naiknya itu. sempet bilang ada yang disesatin ya, diputerin nih. Iya. Tapi lu ngerasa diputerin nggak? Nah itu gue sama si Sony ngerasanya itu jalan lurus. Jalan aja. Iya. Yang rasa itu Aji tuh yang selalu ditunjukin. Ibarat diketunjukin terus dirasain atau dikasih kode atau ditampakin gitu. Aji pasti yang Aji selalu yang lebih di. di ini ya. Nah, si Aji juga yang sempet kaki ditarik tuh. Iya. Sempet cerita detail nggak tuh dia?
Dia sih nggak pas turun nggak pernah cerita detail, dia cuma ngomong itu kaki gue sempat ditarik ya. Ditarik arah keluar berarti dok? Iya, jadi dari dalam tenda Heeh. nyentuh ke pintu tenda bang, Oh. gitu. Tapi kan lu beda tenda nih sama si Sony dan Iya. Rizal. Lu sempet nanya nggak pas setelah pulang lu malam itu ngalamin apa aja di tenda lu gitu? Enggak sih, gue nggak sempat nanya sih, paling si Rijal doang sih tuh waktu itu. Katanya sempat ada suara dari dia tidur, Oh. kayak suara auman apa suara apa gitu, Iya, katanya iya, dia iya. bilang gitu. Berarti nggak terlalu parah ya? Nggak terlalu parah. Nggak kayak tenda lu? Kan? Iya, yang diganggu tenda gue sama Aji. Gue pun ngerasain, Aji pun ngerasain lebih parah ternyata. Sampai ditarik kakinya gitu kan. Tapi pendakian itu sukses ya? Alhamdulillah sukses sih Pendakian bang. pertama lu nggak buat Pendakian lu pertama. kapok pada saat itu? Enggak sih. Ya sempat berpikiran, aduh anjir masa ngedaki pertama gue begini sih, ngalamin hal-hal begini gitu kan. Tak ngeri-ngeri juga berarti ya naik gunung, gue bilang gitu kan. Dalam diri gue sendiri. Tapi gue pengen gitu bang, maksudnya pengen ngedaki lagi ya sampai sekarang akhirnya gue Akhirnya ketagihan. tagihan naik gunung gitu. Memang awalnya memang menyakitkan. Walaupun ada hal-hal mistis kayak gitu ya, tapi seru sih karena kita di gunung itu kan juga kita bisa tahu ya sifat teman-teman kita gimana ya kan, yang peduli atau yang bodoh amat gitu kan. Jadi kita ya udah tahu teman-teman kita gimana, terus kebersamaan itu juga dapet. Oh. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak nih ya Bang Fian. Oke. Udah mau hadir dan berbagi kisah pengalaman pendakian nih ya. Semoga menjadikan cerita di malam kali ini menjadikan sebuah pelajaran nih ke depannya. Yap. Nggak terjadi lagi hal seperti ini. Ya, Dan mudah-mudahan. di sini kita minta maaf ya untuk pihak-pihak yang terkait ataupun keluarga. Kita tidak ingin mengungkit-ungkit masalah yang sudah terjadi karena memang seperti itu ceritanya Seperti itu ceritanya bang. Yang terbaik ya kita doakan saja nih semoga almarhumah ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Amin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Amin. Oke, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya malam kali ini. Ya, buat teman-teman, buat viewers di sini, buat kalian yang suka naik gunung ya, tolong diperhatikan semuanya. Dari mulai persiapan, mental, kesehatan, itu semua diperhatiin. Karena lu naik gunung gak cuma semata-mata lu naik gunung, lu nyampe puncak lu pulang. Puncak bukan jadi tujuan utama, tapi lu balik ke rumah dengan selamat, itu yang jadi tujuan utama. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya serta safety dalam melakukan pendakian. Betul. Dan yang terpenting banget nih, bawa kembali sampahmu turun. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.